Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita pada kali ini kita akan belajar untuk etika bisnis Islam dan kebetulan saya diamanai untuk menjadi pengampu mata kuliah ini. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita, pada perkuliahan pertama ini alangkah baiknya saya akan menjelaskan terkait prosedur atau teknis perkuliahan, kemudian bagaimana sih nanti perkuliahannya, sistemnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, kontra belajarnya seperti apa. Maka pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan semuanya dan saya berharap buat adik-adik mahasiswa yang tercinta, yang tersayang, yang semester-semester akhir, semoga dimudahkan dalam melaksanakan skripsinya dan segera dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tentu saja bisa lolos mata kuliah ini dengan keadaan husnul khotimah. Maksudnya husnul khotimah dalam perkuliahan ya. Enggak kok saya mendoakan supaya kalian meninggal duluan, tidak. Oke, langsung tanpa berbasa-basi lagi, kita akan memulai. Yang pertama adalah pengenalan. Mungkin beberapa kalian yang sudah pernah mengambil mata kuliah saya, sudah tahu tentang saya. Jadi saya akan singkat saja, nama saya Nurdin Brandika, pernah kuliah di UMS, di Sobrun juga, S2 di UNER, kemudian ambil ekonomi Islam, S2 lagi di Taiwan, ambil Master Business Administration atau MBA di Asia University Taiwan. Ini IG saya dan ini WA saya. Langsung saja, jadi pertemuan pertama saya akan menjelaskan kontra belajar, prosedur penilaian, penunjukan ketua kelas, dan pembuatan kelompok dan teknis apa sih pembagian materi kuliah. Nah, selanjutnya adalah seperti ini. Ini adalah kontra belajar kita, jadi berbeda dengan perkuliahan sebelumnya bagi yang pernah ikut perkuliahan saya. Jadi sekarang tetap sama sebenarnya, untuk minimal ketidakhadiran itu adalah 10 kali. Jadi kalian bisa absen 4 kali ya. Nah, kan tetapi kalian masih tetap diperbolehkan ikut UAS meskipun absen kalian di bawah 10. Dengan catatan nilai UAS kalian akan dipotong sesuai jumlah poin perkuliahan yang kalian lewatkan, seperti itu. Jadi absen di bawah 10 masih bisa ikut UAS. Nah, ini semester akhir, saya nggak ingin memberatkan kalian. Jika kalian semalas-malasnya kalian, saya harap ya tidak sampai nggak masuk sama sekali. Kemudian ketika bagi mahasiswa yang hanya masuk 3 kali atau bonus, absen bonus, jadi untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga itu biasanya saya default kayak kasih bonus absen semua. Untuk apa? Karena untuk adaptasi, untuk melihat materi, ada yang baru tahu, ada yang baru karesan. Jadi 3 pertemuan pertama itu saya kasih absen. Akan tetapi jika nanti ternyata dia kok absennya 3 kali, yang lainnya nggak pernah masuk, berarti kan absen bonus. Tapi dia ikut UTS, tapi ikut UAS, nggak pernah ngerjain tugas, maka nilainya itu otomatisnya E. Beda sama orang yang absennya 3 kali tok, dia nggak pakai UTS, nggak pakai UAS, nggak pakai ngerjain apapun, saya malah kosongin nilainya. Kayak anggapan saya adalah orang ini pernah KRS atau akhirnya dia nggak jadi ngambil kuliah, makanya nilainya saya kosongin. Tapi kalau yang masuknya cuma 3 kali absen bonus, tapi dia dengan PD-nya ikut UTS dan ikut UAS, berarti dia sebenarnya malas kuliah tapi pengen dapat nilai UTS UAS, maka saya dapat kasih E. Karena dia sebenarnya tidak menghargai perkuliahan tapi hanya ikut UTS dan UAS. Lupa dosen-dosen lain loh dapat nilai itu karena mungkin beberapa dosen nggak mengecek absen, nggak mengecek ini, nggak mengecek itu, tugas dan lain sebagainya, sehingga kalian dinilai berdasarkan UAS atau UTS saja, itu bahkan dipukul rata. Jadi jangan samakan saya dengan dosen-dosen yang mungkin berbeda dengan saya, tapi saya akan sedikit ketat terhadap hal ini. Karena kalau kita online, apa penilaian kita? Beda sama tatap muka, beda sama perkuliahan normal. Kalau tidak dengan cara seperti ini, bagaimana kita menilai tentang performa mahasiswa, kinerja mahasiswa, kesungguhan mahasiswa ketika kuliah dalam online ini? Itu ya dinilai dari teknis-teknis seperti ini. Kalau emang dia nggak pernah masuk, nggak pernah mendengarkan videonya, berarti dia nggak tahu informasi apa-apa. Jadi jangan salahkan saya, karena di awal sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya memang terasa berat, Pak Rizky kok keturunnya berat, saya ambil mata kuliah yang lain aja yang
gampang, nggak ada absen, tetap dosennya baik, ngasih nilai A, ya silakan ambil mata kuliah lain saja. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang form penilaian Excel. Jadi saya akan tunjukkan sedikit. Jadi misalnya ini adalah presentasi penilaian saya. Jadi misalnya kalian presentasinya 000, saya malah itu akan saya kosongin, atau kayak kalau saya kasih 3 itu malah akan jadi E. Dia akan saya cek dulu. Ketika dia hasilnya cuma 3 kali dan dia nggak ada UTS, nggak ada UAS, nggak ngerjain tugas-tugas semua, berarti saya anggap dia itu nggak absen. Berarti dia udah pindah kelas atau mengundurkan diri, nggak jadi ikut mata kuliah saya, makanya saya kosongin. Tapi kalau misalnya ada yang ikut 3 kali, berarti kan dia sebenarnya nggak pernah masuk, tapi kalau tiba-tiba ikut UTS, tiba-tiba ikut UAS, tapi gak ini, berarti nilai E berdasarkan ini. Nah ini kalau absennya 12, nilai 70 ini adalah simulasi ya. Nanti B, A, B, A kalau lengkap misalnya itu seperti itu. Jadi kalau absen ini mempengaruhi juga karena presensi itu bernilai 10%. 10% dari keseluruhan sehingga menjadi 100%. Jadi itu sekelas tentang penilaian. Jadi saya nilainya itu benar-benar saya cek, saya ada kalkulasinya, enggak tiba-tiba saya cek, oh ini orang ini A, orang ini B, enggak. Mungkin ada dosen seperti itu, tapi saya bukan seperti itu. Jadi ketika kalian protes, Pak, saya loh dosen lain dapat nilai A, walaupun saya nggak pernah masuk. Mohon maaf, saya itu ngajar, saya kuliah, saya tidak ingin dolim. Misalnya orang yang rajin kuliah sama orang yang nggak rajin kuliah, masa nilainya sama. Saya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti. Nah, itu ya buat teman-teman sekalian, ini sekelas tentang format penilaiannya. Jadi itu form penilaian Excel-nya. Kemudian karena untuk mata kuliah etika bisnis ini, model perkuliahannya adalah presentasi. Jadi mahasiswa diwajibkan membuat kelompok dan akan presentasi mata kuliah yang sudah atau materi yang sudah saya siapkan. Ya. Tapi karena kondisinya adalah online dan menggunakan psikologi, ada beberapa opsi sebenarnya opsi perkuliahan. Opsinya apa? Opsinya adalah kita menggunakan psikologi atau menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Oleh sebab itu kalian silakan untuk mengisi survei yang telah saya sediakan di psikologi atau di link deskripsi YouTube. Kalau nggak ada di YouTube, kalian lewat link psikologi aja, itu ada Google Form-nya. Kita mau kuliah pakai apa? Kalau kuliah pakai Zoom, pakai Google Meet, aturannya bersama sama psikologi, absen keterlambatan adalah 30 menit. Jadi setelah 30 menit nggak bisa ikut absen, hitung saya itu nggak masuk. Loh Pak, jadi gimana Pak nanti kalau saya sinyalnya rusak ini? Makanya kalau setiap mau perkuliahan kalian cari sinyal dulu. Kalau mau kalian memilih semuanya tentang, oh saya pakai Zoom Pak, karena kuliah kalau nggak pakai Zoom tuh nggak kuliah, psikologi tuh nggak kuliah. Pokoknya harus Zoom kuota tuh nggak apa-apa Pak. Yang penting ilmunya Pak. Berpuluh-puluh giga tuh nggak apa-apa Pak. Jangan masalahkan kuotanya untuk keilmuan Pak. Anda itu bagaimana Pak? Oh silahkan monggo, tapi itu ketentuannya ya. Ketika mau kuliah silahkan kalian cari sinyal yang bagus yang di daerah, silahkan kalian naik pohon, naik di atas masjid selama kondisinya aman ya. Silakan disiapkan mentalnya. Tapi kalau pakai aturan psikologi, nah akan saya jelaskan teknisnya nanti setelah ini. Kalau Zoom Google Meet sederhana, jadi masuk saya kasih link di psikologi, nanti kalian masuk keterlambatan 30 nggak saya hitung absen. Ada beberapa kelebihan psikologi sama Zoom. Kalau Zoom dan Google Meet itu tidak disarankan karena memang beratkan mahasiswa. Tapi karena kalian mahasiswa yang sangat bersemangat dan mungkin ingin untuk menggunakan Zoom dan Google Meet karena ini presentasi, kalau nggak Google Meet nggak afdol Pak. Saya nggak mau kalau nggak Google Meet. Nah bisa nanti kita pakai Google Meet. Khusus untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan kedua kita akan melakukan Zoom. Akan saya cantumkan di psikologi khusus pertemuan minggu depan ya. Jadi biar saya lihat mahasiswanya siapa aja, kita akan menjalin komunikasi. Nanti bisa kita ada pertanyaan-pertanyaan apa yang sebenarnya ingin ditanyakan atau masih belum jelas. Sekarang saya kasih pengantar sedikit tentang perkuliahan kita. Lanjut, nah ini adalah kita teknis bagaimana Pak presentasi tapi menggunakan psikologi. Nah sarannya adalah mahasiswa menyiapkan video presentasi PPT yang diupload di YouTube. Bisa formatnya seperti saya ini, kalian ngomong kan dibagi-bagi kan berdasarkan kelompok, misalnya satu kelompok 5 orang, ada ketentuannya, nanti kalian bagi-bagi ngomong ini, atau kalian mau lebih cerdas lagi,
Misalnya kalian mau nampilin orang ngomong di kotakan sini yang di kursor saya, terus fullnya itu adalah PPT, atau kalian separuh-separuh, separuh orang ngomong, separuh ini, atau kalian pakai inisiatif yang lebih lagi nggak apa-apa, terserah kalian, semakin bagus nilainya ya semakin baik lah, sekreatif kalian. Dan kemudian setelah kalian menguploadnya di YouTube kalian, nggak harus pakai YouTube saya, jadi kalian mengasihkan linknya itu maksimal hari Sabtu. Misalnya kalian kuliah hari Senin kan, itu Sabtu sebelumnya kalian sudah memberikan linknya. Setiap hari Sabtu, entah kalian kuliahnya hari Senin atau Selasa, linknya dikasihkan ke saya. Batas pengiriman itu jam 15. Jadi kalau lebih dari itu, biar kalian belajar disiplin ya, kalian tidak dianggap tidak akan presentasi dan tidak akan saya tampilkan videonya, kemudian nilainya akan saya anggap kosong. Seperti saya jelaskan tadi, keterlambatan absen maksimal 30 menit, lebih dari itu tidak dihitung absen. Sekarang kita contoh perkuliahannya ya. Perkuliahannya contoh. Ini adalah perkuliahan psikologi, ini contoh ya, kemudian ini enggak aslinya hanya simulasi. Sebenarnya nanti kalian akan masuk di psikologi kalian sesuai mata kuliahnya. Misalnya ini survei teknis pembelajaran yang kalian isi. Misalnya saya pengen pakai Zoom, saya pengen pakai apa, kalian bisa ngisi di sini. Ini ada link ke Google Form, nama dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian sudah perkuliahan, kalau presentasi formatnya itu nanti akan seperti ini. Seperti biasa ada presensi, kalian absennya itu di pas waktunya, sebelum waktunya nggak boleh. Jadi harus di waktunya, keterlambatan 30 menit, setelah itu dihitung tidak absen ya. Kalau misalnya jam 8.40 ya dimulai setelah 8.40, jangan absen jam 7. Kalau absen jam 7 nggak dihitung. Dihitungnya setelah jam perkuliahan. Kemudian ini ada forum diskusi pasca presentasi, ini digunakan diskusi ketika setelah presentasi video. Nanti saya jelaskan teknisnya. Ini ada upload tugas, bagi yang kalian di video ternyata ada tugas, kalian upload tugas di sini. Ada video materi pembelajaran ini dari saya. Ketika kalian melihat video materi pembelajaran dari saya ternyata ada tugasnya, kalian bisa upload tugas di sini. Ini adalah materi perkuliahannya secara PPT saya upload. Biasanya saya uploadnya seminggu atau 2 minggu setelah perkuliahan. Kenapa? Biar kalian nonton videonya dulu, biar ada penjelasannya, baru kalau kalian mau review lagi bisa lihat YouTube-nya lagi atau saya kasih ini. Nah, ini dia video presentasi mahasiswa yang linknya kalian kasihkan ke saya, kemudian saya masukkan di sini. Jadi kalian tinggal klik, bisa perkuliahan. Nah, teknisnya kuliah bagaimana, Pak? Caranya yang pertama, satu, absen dulu. Kalau masuk ke psikologi absen dulu biar absennya lancar kan. Setelah tenang, lega absen, kalian mengakses video presentasi mahasiswa. Presentasi. Oh, dari presentasi setelah kalian menonton, oh iya paham. Kemudian kalian masuk ke forum diskusi pasca presentasi. Nah, di situ kewajiban dari kelompok yang presentasi adalah membuka presentasi itu. Ya, kemudian salam dan lain sebagainya. Silakan yang mau bertanya, yang tidak pahami silakan dikasih kesempatan secukupnya, biasanya 3 atau 6 pertanyaan. Jika saya sudah cukup, silakan dicukupkan dan ditutup tanpa menunggu saya. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan kan. Nah, biasanya selama kuliah nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab atau yang menyimpang, atau bahkan kalian jawabnya ngawur. Kalian usaha dulu jawabnya sebisanya. Nah, nanti di minggu depannya saya akan menjelaskan di video materi pembelajaran. Video materi pembelajaran ini adalah klarifikasi pertemuan sebelumnya. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian itu jawabnya salah, itu saya klarifikasi. Sama ada materi-materi sebelumnya yang saya tambahkan. Karena ada beberapa materi yang misalnya kalian nggak akan bisa mengakses, atau misalnya itu bahasa Inggris, atau itu yang saya rasa penting belum kalian ini saya masukkan di materi ini. Dan mungkin ada tugasnya juga. Jadi kalian upload tugas ini. Jadi urutannya itu dulu absen, video presentasi mahasiswa, kemudian forum diskusi, setelah itu materi pembelajaran. Kalau pembelajaran itu kalian bisa buka kalau pas longgar ya. Yang penting kalian udah absen dulu dan lihat video presentasi mahasiswa. Tapi ini penting sih karena kalau ada tugas, kalian segera mengerjakan tugasnya. Nah, ini materi perkuliahannya.
Itu ya simulasi teknis perkuliahannya, kalian paham. Nah, kalau awal tampilan perkuliahan nanti adalah seperti ini. Ini pertemuan pertama yang isinya adalah satu presensi jelas, ada video materi pembelajaran yang kalian klik sekarang. Ini ada PPT-nya. Nah, forum diskusi pasca presentasi ini bisa kalian gunakan untuk share grup WhatsApp, karena kita punya grup WhatsApp. Bagi gak semua orang itu udah tahu tentang link grup WhatsApp-nya, kalian masukkan di sini informasinya. Dan itu juga bisa digunakan untuk penunjukan ketua kelas, kemudian pembuatan kelompok, karena nanti harus dibuat kelompok untuk presentasi. Penentuannya bisa didiskusikan di sini. Itu penting, karena jangan sampai kalian udah berapa pertemuan saya masih belum dapat kelompok Pak setelah UTS. Ini nggak usah ikut kelompok aja, karena lama. Nah, nanti absen sesuai jadwal perkuliahan, tidak boleh sebelum jadwal perkuliahan. Kemudian disarankan menggunakan ini alarm ya. Jadi jangan salahkan, Pak saya nggak pernah diingetin Pak, di WhatsApp saya tunggu-tunggu gak ada kabar. Wahai manusia yang budiman, kamu sudah besar. Oleh sebab itu, kamu harus pasang alarm sendiri. Ketika mau kuliah, jangan nunggu di WA dosennya, di WA terus kan. Dulu saya juga sering WA yang mengingatkan kuliah, lama-lama juga bosan sendiri karena kok diingetin kok tiap hari. Jadi kalian pasang alarm sendiri di HP kalian waktunya kuliah 10 menit sebelum kuliah biar kalian siap-siap. Karena kuliah online ini yang berat itu bukan kuliahnya sebenarnya, tapi karena konsistensi kalian, keniatan kalian. Mentang-mentang kuliah online kan nggak mandi, kalian begadang paginya tidur kelepasan, akhirnya nggak ikut absen. Hanya kalian meremehkan, karena meremehkan itu yang membuat kalian tuh gagal sebenarnya. Jadi orang yang nggak lulus, orang yang nggak sukses itu bukan orang yang bodoh, bukan orang yang nggak pintar. Mereka rajin, mereka diskusi, rajin debat, suka demo, suka apa, suka pintar lah, cerdas. Tapi dia sering meremehkan hal-hal yang kecil. Nanti kita begadang dulu, nggak usah kuliah. Nantilah tidur bentar. Lama-lama kelupaan terus dan akhirnya dia nggak pernah masuk. Atau nantilah menunda-nunda tugas, menunda-nunda skripsi, nantilah. Akhirnya nggak jadi, akhirnya nggak lulus. Itu yang terjadi. Berdasarkan pengamatan saya beberapa tahun terakhir, orang yang nggak lulus skripsi, orang yang di DO, orang yang nggak lulus, itu bukan orang yang nggak pintar, mereka pintar. Cuman dia agak malas dan kurang tekun. Nggak ada isi komah dalam kegiatan pembelajaran maupun skripsi. Biasanya menyepelekan itu. Nah, kalau oleh sebab itu ketika kalian kuliah, kalian tuh siapkan sinyal yang siap, cari di mana kayak yang ada sinyalnya bagus, tenaga dan niat. Jangan alasan tidak ada sinyal. Pas mau kuliah, kalian cari sinyal ke tempat yang bagus. Saya di desa juga nggak ada sinyal, ya pas kuliah saya panas-panasan pergi ke lapangan, pergi ke ini. Karena memang kalian perlu, itu menunjukkan keniatan kalian kalau kalian mau kuliah gitu. Ketika kuliah, misalnya mohon maaf nih, misalnya kalian lagi bantu orang tua, nggak apa-apa, saya sangat mendukung kalian berbakti kepada orang tua, rajin menabung, kalian bantu orang menyeberang jalan, itu bagus. Tapi kalau pas kuliah, mohon izin ke orang tua, Bu, saya tolong jangan disuruh goseng-goseng bawang ke pasar dulu ketika saya kuliah, karena saya ada absen. Sama sebenarnya ketika kalian kuliah tatap muka, apakah ketika pas kalian tatap muka ibu kalian akan menyuruh kalian beli bawang? Karena kasus sebelumnya ada yang saya nggak ikut absen karena saya menyiram bonsai. Apakah menyiram bonsai harus di waktu kuliah? Apakah selama 14 pertemuan kamu menyiram bonsai terus dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam? Kan tidak sebenarnya. Oke, gitu ya. Jadi ketika tidak melewatkan pertemuan, maksudnya jika melewatkan pertemuan atau tidak absen, itu tidak absen kelas, tidak boleh ikut kelas lain. Misalnya kalian kelas C, kemudian pagi jadwalnya ternyata kalian kelewatan karena ketiduran, nggak boleh kelas D. Nanti akan masalah administrasi, pengabsenan akan report, pendeteksinya kan gimana dan lain sebagainya. Itu kalian nggak boleh ikut kelas lain biar kalian belajar disiplin waktunya kuliah itu ya. Kuliah itu gunakan kesempatan kalian sebaik-baiknya. Izin diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tapi itu sebelum perkuliahan. Pak, saya mau ke dokter, Pak. Semiskin kemungkinan gak ada sinyal, ada ini.
Oh bisa, karena kalian udah tahu waktunya. Saya mau naik pesawat, Pak. Kalian tahu waktunya, tahu tiketnya. Oleh sebab itu, kalian izinnya sebelum. Kalau sudah, Pak, maaf Pak, tadi saya habis naik mobil ini. Saya lupa Pak. Nah, kalau lupa ya nggak apa-apa. Nggak saya absen. Ya itu, tapi kan kalian baru baru kehilangan kesempatan satu. Yang marahnya lagi itu sampai 6 pertemuan itu gitu semua, Pak maaf Pak saya ini. Itu kan berarti bukan karena kejadiannya, tapi emang kamu sengaja memang nggak memperhatikan perkuliahan ini. Jadi kalau memang waktunya kuliah ya harus kuliah. Izin boleh, Pak saya izin dulu jadi gimana? Oh boleh silakan itu. Tapi bukan setelah kuliah. Kalau setelah kuliah namanya pemberitahuan. Kalian udah melakukan kesalahan, saya izin Pak buat alasan. Saya nggak suka yang seperti itu. Kalau mau izin melakukan sesuatu boleh, tapi di awal Pak saya mau ini kemudian nggak ada sinyal. Tapi sebelum perkuliahan, nggak setelah, gitu loh. Kecuali ada yang memang mohon maaf nih, semoga aja enggak ya. Ada yang meninggal pas mendadak, mungkin ada yang meninggal sudah. Oh itu jelas saya perbolehkan. Tapi kalau yang nggak masuk akal, Pak saya lupa Pak, saya sinyal saya hilang. Ya Allah. Next. Ini adalah materi presentasi kalian. Nanti ada etika dalam Islam, ada bisnis dalam Islam. Totalnya adalah ini ada hal-hal yang ini adalah minimal yang harus kalian cakup, tapi bisa diluas, bisa diperluas. Maksudnya nggak harus ini aja, harus ditambah-tambahin sendiri nggak apa-apa. Tapi ini minimal, sangat minimal nilai dasar lah. Nilai 50, 70 lah ini. Tapi kalian harus bisa menambahkan apa yang seharusnya bisa masuk. Nanti kalian bisa lihat di PPT yang saya upload di mana itu, psikologi, atau kalian screenshot video ini. Nah, itu berkaitan dengan tugas kelompok presentasi yang tadi membuat PPT, membuat makalah, sama membuat video presentasi yang diupload di YouTube. Nah, PPT dan makalah bisa di-share lewat WA dulu. Jadi ingat WA itu hanya membantu komunikasi, bukan media utama untuk perkuliahan. Jadi jangan terlalu mengandalkan WA. Jadi WA itu untuk informasi cepat saja. Informasi yang valid dan yang official adalah di psikologi. Nah, masing-masing kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang kan tergantung kelasnya ya. Bagi yang anggota kelompoknya tidak aktif bisa dilaporkan melalui link yang tersedia di psikologi. Nanti saya siapa untuk link pelaporan ketidakaktifan anggota. Dan anggota nakal, tentang semester tua, dihubungi susah, gak mau bantu, rasa bisa kalian laporkan, nunjukin buktinya, nanti akan saya kurangi nilainya. Nah, ini adalah referensinya, berapa buku yang bisa kalian pakai. Ini bisa screenshot. Dan selanjutnya adalah pengumuman. Khusus minggu depan, kuliah akan diadakan oleh Zoom. Menggunakan Zoom, yang saya sebutkan tadi. Kemudian, silakan grup WA di-share di forum diskusi saat pertemuan pertama. Nanti ya, di-share tadi yang saya sampaikan. Hanya membantu mempermudah komunikasi grup WA itu. Nah, bagi yang hanya melihat WA tanpa membuka atau menonton video pembelajaran di psikologi akan ketinggalan info. Jadi jangan salahkan saya ketika kalian udah pertemuan ke-12 saya, Pak kok gak ada kuliah, saya tunggu di WA. Masya Allah, wahai akhi yang budiman, hamba Allah yang dicintai dan dirahmati Allah, yang mengikuti para nabi-nabi sebelumnya dan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Karena kalian tidak niat untuk belajar, nggak tahu instruksinya, maka jangan salahkan kami sebagai pendidik, atau jangan salahkan teman kalian nggak ngasih informasinya. Karena itu kalian itu dikasih beban kewajiban untuk individu masing-masing. Ketika kalian semester tua, ikutinnya harus tahu konsekuensinya. Kerja nggak apa-apa, saya sangat mendukung orang yang kerja, orang yang membiayai perkuliahannya, tapi kalian harus tahu konsekuensinya, tahu teknisnya. Kalian harus ada ide, oh kalau aku kuliah nanti gimana ya, oh waktu kuliah aku izin, atau kuliah aku harus gini, itu bisa disiasati. Jangan menyalahkan keadaan kerja. Dulu saya di Sobron, nyambil kerja, nyambil kuliah di Sobron, habis subuh, habis isya, habis organisasi, hunting berita di Pabelan, habis itu kerja di penerbitan. Itu masih bisa bagi waktu kuliah, kemudian skripsi dan lain sebagainya. Jadi jangan menyalahkan kondisi sebagai alasan kalian untuk tidak berkembang maju. Ya, itu mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalam wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.